Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan terkait anggaran operasional dan anggaran keuangan Yayasan WWF Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari Alexa Siti Rahmah, Agus Setiabudi, Andika Francahya, Devita Risafani Diaramasani, Inka Trisya Permata Utami, dan Alisa Devina. Profil perusahaan. Yayasan WWF atau World Wildlife Fund adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1961 berfokus pada pelestarian lingkungan dan perlindungan spesies. WWF Indonesia yang didirikan sejak tahun 1998 mengedepankan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Analisis anggaran operasional dan keuangan penting untuk mengendalikan biaya dan menjaga stabilitas keuangan. Dengan perencanaan yang baik, yayasan dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal dan merespon perubahan dengan cepat, serta memberikan masukan strategis untuk menghadapi tantangan di masa depan. Di samping tertera foto Bapak Aditya Bayunanda selaku CEO baru Yayasan WWF Indonesia. Baik, pada slide ini kita akan mengetahui visi dan misi Yayasan WWF Indonesia, yang mana visi yayasan ini berfokus pada konservasi yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga yayasan ini berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia agar ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap lestari, dikelola secara berkeadilan, serta dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang juga generasi mendatang. Yang mana dengan upaya mewujudkan visi seperti itu, PT WWF menetapkan misi, yakni akan mewujudkan tata kelola ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia yang adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana keuangan yang mencakup seluruh perkiraan pengeluaran dan pendapatan terkait kegiatan operasional sehari-hari dalam satu organisasi atau perusahaan selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya, pada slide ini terdapat tabel laporan keuangan Yayasan WWF Indonesia. Berikut penjelasan untuk laporan keuangan Yayasan WWF Indonesia. Yang pertama ada pendapatan atau revenue. Sumber utama pendapatannya adalah donasi yang mencapai 192,7 miliar pada tahun 2022. Lalu ada keuntungan atau rugi selisih kurs pada tahun 2022 mengalami kerugian 1,1 miliar rupiah. Lalu ada pendapatan keuangan lainnya dengan nilai relatif kecil. Yang kedua ada beban atau expenses. Biaya hibah dan profesionalnya sekitar 71 miliar untuk hibah dan pembayaran profesional. Lalu ada biaya pegawai sekitar 60,3 miliar. Lalu ada biaya kantor dan operasional sekitar 46,9 miliar. Biaya perjalanan dan pelatihan 31,8 miliar. Provisi penurunan nilai 5,6 miliar sebagai cadangan kerugian. Lalu yang ketiga ada ringkasan keuangan. Total pendapatan pada tahun 2022 adalah 214,5 miliar rupiah. Total pengeluarannya 216 miliar rupiah dengan defisitnya kecil. Aset bersih akhir tahun 2022 64,4 miliar. Yang keempat ada perbandingan tahun 2021 dan tahun 2022. Donasi turun dari 202,9 miliar pada tahun 2021 ke 192,7 miliar pada tahun 2022. Lalu biaya operasionalnya meningkat kemungkinan karena inflasi atau peningkatan aktivitas. Aset bersih sedikit meningkat menunjukkan stabilitas keuangan. Selanjutnya anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah rencana terperinci yang menggambarkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dalam menyusun anggaran keuangan, organisasi mulai dengan mengidentifikasi semua sumber pendapatan yang mungkin, seperti donasi, pendapatan dari kegiatan program, dan investasi. Secara keseluruhan, anggaran keuangan bukan hanya sekedar dokumen angka,
tetapi merupakan alat strategis yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, memperkuat dasar perencanaan jangka panjang, dan memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang efisien dan terukur. Gambar ini menunjukkan Consolidated Statement of Financial Positions atau laporan posisi keuangan konsolidasian dari Yayasan WWF Indonesia beserta anak perusahaannya per 30 Juni 2023 dalam satuan rupiah. Laporan ini mencakup 2 tahun, yaitu tahun 2023 dan 2022, yang memberikan perbandingan atas posisi keuangan organisasi. Pada bagian aset terbagi menjadi current assets atau aset lancar dan non-current assets atau aset tidak lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, uang muka proyek, piutang, dan aset lancar lainnya. Total aset lancar pada tahun 2023 adalah Rp93.073.691 rupiah, naik dari Rp83.979.094 rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, aset tidak lancar terdiri dari aset tetap dan aset tak berwujud, dengan total aset tidak lancar sebesar Rp26.564.698 rupiah di tahun 2023. yang mengalami penurunan dari Rp34.852.157 pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, total aset di tahun 2023 tercatat sebesar Rp119.438.389 sedikit lebih tinggi dari Rp118.831.251 di tahun 2022. Di bagian kewajiban dan ekuitas, kewajiban lancar mencakup donasi yang diterima di muka, utang usaha, akrual, dan pajak yang harus dibayar dengan total kewajiban lancar sebesar Rp57.809.755 pada 2023. Selain itu, tercatat ekuitas bersih sebesar Rp60.948.879 dan non-controlling interest sebesar Rp879.755. Jumlah kewajiban dan ekuitas di tahun 2023 mencapai Rp119.638.389 yang menunjukkan keseimbangan dengan total aset. Gambar ini adalah laporan posisi keuangan Yayasan WWF Indonesia dan entitas anaknya per tanggal 30 Juni 2023. Laporan ini menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas organisasi pada akhir periode tersebut, dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2022. Berikut penjelasan rinci dari masing-masing komponen. Yang pertama, aset lancar, kas dan setara kas mencapai Rp76.662.810 pada tahun 2023, naik dari Rp839.000 pada tahun 2022. Uang muka proyek mencapai Rp2.636.912 pada tahun 2023, lebih tinggi dari Rp2.097.719 pada tahun 2022. Piutang usaha. Jumlah piutang usaha adalah Rp12.511.388 pada tahun 2023, naik dari Rp10.873.580 pada tahun 2022. Aset lancar lainnya tercatat sebesar Rp1.262.581 pada tahun 2023, menurun dari Rp2.117.956 pada tahun 2022. Total aset lancar pada tahun 2023 adalah Rp93.073.691, meningkat dari Rp83.979.094 pada tahun 2022.
Aset tidak lancar, yang pertama ada aset tetap tercatat sebesar Rp22.756.840 pada tahun 2023, menurun dari Rp30.970.836 pada tahun 2022. Aset tidak berwujud tercatat sebesar Rp3.807.858 pada tahun 2023, sedikit turun dari Rp3.881.322 pada tahun 2022. Total aset tidak lancar pada tahun 2023 adalah Rp26.564.698, menurun dari Rp34.852.154 pada tahun 2022. Total aset keseluruhan pada tahun 2023 adalah Rp119.638.389, sedikit meningkat dibandingkan Rp118.831.251 pada tahun 2022. Yang keempat ada liabilitas lancar. Donasi diterima di muka berjumlah Rp33.423.734 pada tahun 2023, sedikit menurun dari Rp34.405.343 pada tahun 2022. Utang usaha tercatat sebesar Rp18.492.043 pada tahun 2023, naik dari Rp15.487.308 pada tahun 2022. Aktural mencapai Rp4.612.314 pada tahun 2023, naik dari Rp3.110.192 pada tahun 2022. Utang pajak tercatat sebesar Rp1.281.664 pada tahun 2023, sedikit turun dari Rp1.333.154 pada tahun 2022. Total liabilitas lancar pada tahun 2023 adalah Rp54.9.755, meningkat dari Rp54.945.998 pada tahun 2022. Aset bersih pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp60.948.879, turun dari Rp63.128.699 pada tahun 2022. Kepentingan non-pengendali tercatat sebesar Rp879.755.000 pada tahun 2023, turun dari Rp1.356.554 pada tahun 2022. Yang selanjutnya, total liabilitas dan aset bersih pada tahun 2023 adalah Rp119.389.000, sama dengan total aset, yang berarti laporan ini seimbang. Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan kondisi keuangan Yayasan WWF Indonesia dan entitas anaknya pada pertengahan tahun 2023 dengan peningkatan pada aset lancar dan liabilitas lancar, tetapi penurunan pada aset tidak lancar dan aset bersih.
Baik, di sini ada laporan perubahan aset bersih konsolidasian Yayasan WWF Indonesia dan entitas anaknya pada periode akhir 30 Juni 2023, yang mana laporan ini mencakup dua kategori aset bersih, yaitu aset bersih tidak terikat, yang mana aset ini tidak dibatasi penggunanya. Pada awal periode 1 Juli 2021, aset bersih tidak terikat ini mempunyai saldo awal yaitu sekitar 60,7 miliar. Selama tahun 2021 menuju 2022 terjadi peningkatan saldo sekitar 2,3 miliar, sehingga pada akhir 30 Juni 2023 ini saldonya menjadi 63,1 miliar. Namun pada periode berikutnya terjadi penurunan sebesar 2,1 miliar sehingga saldo pada 30 Juni 2023 menjadi 60,9 miliar. Juga ada kategori kedua, yaitu aset kepentingan non pengendali, yang mana aset ini aset bersih yang dimiliki oleh pemilik minoritas, yang mana pada awal periode aset ini mempunyai saldo awal yaitu sekitar 1,3 miliar, dan saldo ini masih tetap tidak berubah hingga 30 Juni 2022. Kemudian pada periode berikutnya saldo ini turun sekitar 476 juta di tahun 2023 dan menyisakan saldo 879 juta pada periode 30 Juni 2023. Jadi secara total aset bersih Yayasan WWF Indonesia ini pada akhir periode 30 Juni 2023 tercatat sebesar 61,8 miliar. Pada tahun buku yang berakhir 30 Juni 2023, WWF Indonesia Foundation telah menyusun laporan arus kas yang mencakup aktivitas operasional, investasi, serta saldo kas pada awal dan akhir periode. Berikut ini adalah rincian arus kas perusahaan selama awal periode tersebut. Dari aktivitas operasional terdapat penurunan bersih aset sebesar 2.656.619. Beberapa penyesuaian utama yang mempengaruhi arus kas operasional meliputi penyusutan sebesar 5.119.085, amortisasi aset tak berwujud sebesar 73.464, serta kerugian dari penjualan aset tetap yang mencapai 4.202.170. Setelah seluruh penyesuaian ini, arus kas bersih dari aktivitas operasional mencapai 7.795.904, meningkat signifikan dari tahun lalu yang mencatatkan arus kas negatif sebesar 5.390.3.670. Dari aktivitas investasi WWF Indonesia Foundation melakukan pembelian aset tetap sebesar 1.086. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan pengeluaran investasi pada tahun sebelumnya yang mencapai 2.351.037. Setelah menggabungkan hasil dari aktivitas operasional dan investasi, total peningkatan kas bersih di tahun 2023 mencapai 7.644.818. Ini berbanding terbalik dengan penurunan kas yang terjadi pada tahun sebelumnya sebesar 7.745.041. Saldo kas pada awal tahun adalah 68.889.839, hampir tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun dengan adanya peningkatan dari aktivitas operasional dan penurunan belanja investasi, saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 2023 mencapai 76.662.810. Dapat disimpulkan bahwa WWF Indonesia
dapat disimpulkan bahwa WWF Indonesia Foundation berhasil meningkatkan arus kas bersihnya di tahun 2023. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh optimalisasi arus kas dari aktivitas operasional dan pengurangan pengeluaran pada aktivitas investasi. Hal ini menunjukkan pengelolaan arus kas yang lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya. Baik, untuk kesimpulannya, anggaran operasional dan keuangan WWF Indonesia berperan penting dalam mendukung misi lingkungan dan program konservasi. Anggaran operasional mencakup biaya harian seperti pengadaan sumber daya, gaji staf dan administrasi, fokus pada efektivitas dan efisiensi. Sementara itu, anggaran keuangan berorientasi pada perencanaan jangka panjang dan pengelolaan dana dari donatur bertujuan menjaga stabilitas finansial. Yayasan WWF keduanya saling mendukung untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional sehari-hari dan visi jangka panjang. Kemungkinan WWF Indonesia mencapai tujuan konservasi dan berkontribusi pada pelestarian alam di Indonesia. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah kata, salah ucapan. Semoga video presentasi kami bisa menjadi ilmu yang bermanfaat.